Nah, ini berita dari Football Premier, ini berita semalam ya kemarin, dan mereka mengatakan FC Twente krijgt win van voren in Hilgerszaak. Het is een soort pesten. Artinya FC Twente sedikit mendapatkan kritikan soal situasi Hilgers. Het is een soort pesten, artinya ini seperti membuli. FC Twente laat zich van de slechtste kant zien in zaken de contractsituatie van Mees Hilgers. Dat vindt Louis Everard, directeur van Spelervakkenbond BVCS. In Voetbal Internationaal vertelt hij over het pestgedrag van Twente richting Hilgers. Nah, FC Twente melihatkan sisi negatifnya dalam situasi kontrak dengan Mees Hilgers. Ini yang dikatakan dan ini opini dari Louis Everard, direktur dari Spelervakbond VVCS. Dalam interview bersama Football Premier, dia ceritakan tentang karakter bully dari Twente ke Mees Hilgers. Het verhaal rond Hilgers is inmiddels bekend. De verdediger wil de afgelopen transferzomer graag een stap hogerop maken. Alleen kwam er geen club die aan de eisen van Twente voldeed. Hilgers bleef dan ook in Enschede, maar hij zit nog altijd met dat aan het eind van dit seizoen afloopt. FC Twente houdt hem nu consequent buiten de wedstrijdselecties, net zolang tot de verdediger een nieuwe contract heeft getekend. Nah, cerita tentang Mees Hilgers sampai saat ini sudah bekend, sudah kita ketahui pemain back tengah ini ingin pergi dari FC Twente di bursa musim panas kemarin untuk melakukan step lebih tinggi lagi. Tapi belum ada klub yang sepakat dengan perjanjiannya FC Twente. Dan setelah itu Hilgers tetap stay di Enschede di FC Twente. Tapi saat ini dia masih ada situasi dengan FC Twente sampai akhir musim ini tentunya. Nah, FC Twente nggak membawa dia ke seleksi pertandingan di DSP sampai pemain back tengah ini extend kontrak untuk FC Twente. Volgens Everard een werkwijze die niet goed te praten valt. Het lijkt op misbruik maken van de machtspositie door de club. Dat hij niet speelt zolang hij een contract niet verlengt, wordt nota bene gewoon openlijk erkend. Het is in feite een soort pest en het is niet te rijmen met goed werkgeverschap. En ik denk dat hier juridisch wat tegen de ondernemen valt. De nieuwe Twente-coach John van den Brom bevestigde dat hij Hilgers niet mag opstellen. Nah, ini menarik guys. Menurut Everard, ini adalah sistem kerja yang kurang bagus dan profesional. Dan ini tampaknya merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari klub ke pemain. Nah, sudah dikatakan sendiri oleh FC Twente kalau dia nggak akan bermain sebelum dia extend kontrak untuk FC Twente. Dan ini menurutku adalah sedikit bully pemain. Dan istilahnya ini bukan connection atau hubungan yang baik antara bos dan juga pegawai, yaitu bos itu adalah klub dan juga pegawai adalah Twente sebagai pemain profesional. Dan menurut Everard, hal ini juga harus dibawa ke hukum. Nah, selain itu, pelatih baru dari FC Twente yaitu John van den Brom sudah juga menyatakan bahwa dia nggak boleh pasang Mees Hilgers dalam pertandingan. Everard wijst ook naar de situatie bij Ajax afgelopen zomer, waarbij een groep spelers die mochten vertrekken werden verbannen van het trainingsveld en alles apart moesten doen. We hebben ons daar enorm druk over gemaakt en dat aangekaart bij Ajax, omdat dit natuurlijk geen nette manier is om met werknemers om te gaan. Dat komt neer op wegpesten van spelers. Het wrang is dat het nog heeft gewerkt ook. Nah, Everard juga menceritakan situasinya Ajax musim panas lalu, di mana ada beberapa pemain yang boleh pergi, boleh pindah ke klub lain dari Ajax, tapi setelah mereka ingin pindah, mereka di-ban atau nggak boleh ikut latihan dengan tim, harus latihan sendiri di Ajax Amsterdam. Jadi nggak boleh latihan ikut dengan tim bersama pelatih-pelatihnya. Direktur dari Spelervakkenbond ini juga memberi peringatan ke Ajax Amsterdam. Mereka bilang kalau ini bukan cara yang baik dan cara yang profesional untuk bekerja dengan pegawai atau pemain-pemainmu. Ini seperti bully ke pemain-pemain. Jadi guys, ini berita dari Football Premier. Mereka interview Everard, direktur dari Spelervakbondnya Belanda VVCS. Dan dari berita ini kita lebih mengerti guys, kalau situasinya Mees ini memang ada sedikit negatifnya dari klub FC Twente karena FC Twente nggak akan pasang Mees belum dia sign kontrak. Padahal saat ini dia masih ada kontrak dengan FC Twente yang belum selesai. Jadi ini bukan karena Mees Hilgers sudah selesai kontraknya dan dia masih stay di FC Twente. Kalau kayak gitu tentunya Mees harus sign kontrak baru. Tapi ini bukan. Ini Mees masih ada kontrak di FC Twente. Jadi dia mempunyai hak untuk bermain sebenarnya. Tapi FC Twente ini nggak mau. FC Twente itu mau Mees Hilgers extend kontrak baru dulu sebelum
dia boleh bermain. Nah, buat Everard ini adalah situasi yang sangat tidak profesional dari FC Twente dan ini seperti bully pemain. Dan menurut Everard ini juga harus dibawa ke hukum. Ini sangat disayangkan tentunya karena ya seperti aku bilang tadi, ini juga mempunyai dampak yang kurang positif buat FC Twente. Tim yang mereka saat ini kalah terus di liganya, bahkan mereka di peringkat 13 sekarang. Musim lalu tuh mereka top 6 di Liga Eredivisie, dan karena Meis sekarang nggak main, pemain yang sangat penting buat FC Twente tetap kekeh buat nggak memasang Meis. Ya, mereka juga di liganya nggak bagus, nggak perform, dan selain itu buat Meis sendiri juga bukan hal yang positif karena pasti juga mempengaruhi mentalnya Meis, ritme pertandingannya Meis, match fitnessnya Meis itu yang juga penting menurutku, karena match fitnessnya Meis itu saat ini pastinya menurun. Walaupun dia tetap latihan dengan tim, tetap latihan dengan 100%, dia mungkin latihan sendiri juga, tapi latihan dengan tim, latihan sendiri, maupun itu latihan fisik, latihan teknik, itu sangat berbeda dengan pertandingan. Ini aku juga sudah merasakan sendiri. Kalau pertandingan official, pertandingan liga, dibandingkan dengan latihan sendiri ataupun latihan dengan tim maupun itu 100%, itu dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau pemain nggak mendapatkan menit bermain, ya aku pikir ini tetap sama aja, karena nanti kalau dia dikasih menit bermain, dia harus tetap adaptasi, dia harus tetap mendapatkan ritme permainan dulu sebelum dia bisa ya kembali ke top performa. Jadi aku rasa ini juga akan memengaruhi ritme permainannya Meis, dan buat bulan Oktober nanti saat timnas main, aku juga kurang yakin ritme permainannya Meis bisa ya setara dengan pemain-pemain dari timnas kita yang mendapatkan menit bermain setiap minggu. Apalagi sekarang banyak pemain dari timnas kita itu top perform di klubnya masing-masing. Sudah beberapa minggu akhir ini mereka ya sangat top perform, seperti Emil Audero, seperti Jay Itzes, seperti ya Kevin Dix juga bermain rutin, Shane Patinama yang akhir-akhir ini bermain dengan sangat bagus, Calvin Verdong juga bermain dengan sangat bagus, Joey Pelupesi juga yang bermain bagus mencetak gol, Miliano Yonathans yang kemarin bermain bagus juga dan mencetak gol juga, mencetak gol debutnya. Jadi ya sudah ada banyak pemain dari timnas kita yang saat ini perform, dan itu karena mereka dikasih menit bermain, dikasih ya kepercayaan juga dari pelatihnya, dari klubnya, dan pasti itu akan boost percaya diri mereka, terus boost ritme permainan dan kualitas dari pemain. Oh ya, Nathan aku lupa sebutkan, Nathan juga salah satu pemain yang menemukan titik baliknya, karena musim lalu dia bahkan gak dapat menit bermain satu match pun, dan saat ini Nathan bermain full terus di Willem II, bermain setiap minggu, dan ratingnya beberapa minggu terakhir ini di atas 7 terus. Jadi ritme permainan adalah sangat penting buat perkembangan tim, dan aku kurang yakin buat Meis Hilgers nanti saat di timnas, dan aku kurang yakin buat ritme fitnessnya Meis Hilgers saat ini. Tapi kita doakan yang terbaik, semoga Meis cepat mendapatkan solusi tentunya bersama FC Twente, dan dia bisa segera bermain bersama FC Twente supaya ritme permainannya, terus mentalnya, dan kualitasnya kembali ke. Ya, itulah tadi ulasan dari Bang Yus Anugrah ya teman-teman, tentang kisru yang terjadi antara Meis Hilgers dengan klubnya yakni FC Twente. Bahkan Football Premier juga berkomentar ya tentang itu, bahwa FC Twente adalah klub yang kurang profesional karena sangat membatasi pemainnya untuk keluar dari klub tersebut. Tetapi Meis Hilgers juga pemain yang cerdas ya teman-teman, karena tidak mau menandatangani kontrak, sehingga FC Twente bahkan tidak memasukkan di dalam starting line up klub tersebut. Dan semoga kedepannya ini tidak terjadi lagi ya teman-teman, apalagi kepada pemain timnas kita. Ya oke, sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.